pasal 158 KUHP yang menyatakan bahwa hakim dilarang menunjukkan sikap atau mengeluarkan pernyataan di sidang tentang keyakinan mengenai salah atau tidak terdakwa. Dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten. Jangan lupa di-subscribe. Kuasa hukum Kuat Ma'ruf, Irwan Irawan, membeberkan sikap tendensius Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso yang menangani perkara pembunuhan berencana Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J di rumah Verdi Sambo. Sikap tendensius itu salah satunya yakni kuat dinilai Hakim Wahyu memberikan keterangan palsu terkait peristiwa yang menyebabkan hilangnya Brigadir J. Kesaksian-kesaksian palsu itu disampaikan Kuat secara konsisten hingga saat ini. Kuat Ma'ruf disebut berbohong secara konsisten sampai saat ini, kata Irwan. Menurut Irwan, sikap tersebut menunjukkan bahwa Hakim Wahyu tak mengindahkan asas praduga tak bersalah dan menyudutkan Kuat Ma'ruf. Ini kan menunjukkan hakim tidak mengindahkan asas praduga tak bersalah dan telah menyudutkan klien kami. Ujarnya, tim kuasa hukum menilai Hakim Wahyu telah melanggar KUHP junto peraturan bersama MA dan KY tentang panduan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim tahun 2012 junto keputusan bersama MA dan Ketua KY tentang kode etik dan pedoman perilaku hakim tahun 2009. Adapun kata-kata, sikap, dan perilaku Hakim Wahyu dalam persidangan aku yang disebut melanggar ketentuan itu diantaranya hakim melontarkan kalimat, "Tapi karena kalian buta dan tuli, makanya saudara tidak mendengar dan melihatkan itu yang mau saudara sampaikan." Saat persidangan untuk terdakwa Ricky Rizal atau Bribka RR dengan saksi Kuat Ma'ruf. Selain itu, Hakim Wahyu juga melontarkan kalimat, "Ini kan keanehan-keanehan kalian gak? Perencanaan itulah yang saya bilang. Sebenarnya gini, saya sampaikan sama dengan saudara Ricky tadi, saya tidak butuh keterangan saudara. Saudara kalau mengarang cerita sampai tuntas." Sementara pada persidangan dengan terdakwa Kuat Ma'ruf dengan keterangan saksi Bribka RR, Hakim Wahyu mempertanyakan naluri Bribka RR sebagai anggota Satlantas dengan menyampaikan kalimat, "Saya bingung apakah di Lantas itu memang nggak punya naluri ya." Kalimat lain yang dilontarkan Hakim Wahyu adalah, "Saudara ini sudah disuruh membunuh. Masih disuruh mencuri pun masih saudara lakukan. Saudara disuruh membunuh tidak mau kan? Tapi sekarang disuruh mencuri pun mau. Perkara aku bukanlah perkara pencurian. Namun terlapor selaku hakim telah mengancam saksi RR dengan kata-kata mencuri dan Undang-Undang TPPU." Tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf melaporkan Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso ke Badan Pengawas Mahkamah Agung atau Bawas MA dan Komisi Yudisial atau KY pada Rabu 7 Desember 2022. Irwan menyebut laporan yang pihaknya buat terkait dengan pelanggaran kode etik Majelis Hakim saat memimpin persidangan. Menurut Irwan, banyak pernyataan Hakim Wahyu yang bersifat tendensius saat pemeriksaan para saksi. Terkait dengan pelanggaran kode etik saat memimpin sidang, banyak pernyataan ketua majelis yang sangat tendensius saat pemeriksaan saksi-saksi. Ujarnya, Saya habis nutup pintu Pak, habis nutup balkon saya turun baru ketemu Bapak di dapur. Udah, kamu bilang aja lagi di balkon ada suara tembakan, kamu tiarap. Jadi kamu nggak tahu ada suara tembakan di bawah. Jelas ya Pak, saya ngomong gitu. Ini untuk bantu Richard. Jelas ya? Ya Pak. Udah, saya udah itu ya. Dari situ saya mulai berbohong. Dan berbohong yang konsisten.
Jadi kalau saya pas bohong, orang Paminal yang pertama saya bohongin namanya Pak Agus yang kemarin di sini. Makanya kemarin saya minta maaf ke Pak Agus karena orang yang pertama saya bohongin itu. Terkait itu, juru bicara KAI Miko Ginting mengkonfirmasi adanya laporan yang dibuat pihak Kuat Ma'ruf. Namun, dia mengatakan KAI akan melakukan verifikasi terlebih dahulu. Kita akan verifikasi dulu laporannya, apakah memenuhi syarat atau tidak untuk ditindaklanjuti. Yang pasti, Komisi Yudisial akan memeriksa laporan itu secara objektif. Kata Miko, perlu pemahaman bahwa area Komisi Yudisial adalah memeriksa ada atau tidaknya pelanggaran etik dan pelaku hakim. Jadi penanganan lapor ini tidak akan mengganggu jalannya persidangan. Ujarnya. Sementara itu, laporan tim kuasa hukum Kuat Ma'ruf di MA belum terdaftar. Hal itu dikonfirmasi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas MA Subanti. Pengaduan tersebut belum ada di SIWAS, Sistem Informasi Pengawasan, kata Subanti. Kuat Ma'ruf didakwa melakukan tindak pidana pembunuhan berencana terhadap Nofriansah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Tindak pidana itu dilakukan bersama-sama dengan Ferdi Sambo, Putri Chandrawati, Richard Eliezer Budiang Lumiu atau Baradae, dan Rizky Rizal atau Bribka RL. Mereka didakwa melanggar pasal 340 subsidiar, pasal 338 junto, pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.